Yang lain itunya bisa dimatikan dulu. Iya. Biar Pak Ustadz yang apa itu. Nah, jemaah yang lain bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kembali lagi kita bersilaturahim melalui pengajian virtual yang kita laksanakan setiap malam Senin. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis yang mubarakah dan mulia ini insyaallah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah senantiasa menganugerahkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang tak henti-hentinya kita kirimkan kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu keuntungan hidup baik di dunia, lebih-lebih keuntungan hidup di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis virtual yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini seperti yang telah saya share, tema yang akan kita bahas yaitu ada apa dengan bulan Safar. Tema ini kita angkat karena alhamdulillah kita telah memasuki bulan Safar. Malam ini kita sudah masuk malam keempat atau tanggal 4 ya bulan Safar. Mungkin kita pernah mendengar atau bahkan boleh jadi kita tidak pernah mendengar sebenarnya bagaimana sih bulan Safar itu. Makanya di awal bulan Safar inilah yang kita angkat supaya kita memahami, oh ternyata bulan Safar ya seperti ini. Seperti halnya bulan lalu, bulan Muharram, kita sudah bahas secara panjang lebar. Dan alhamdulillah, ya paling tidak melalui majelis ini, banyak pengetahuan yang kita peroleh mengenai bulan Muharram itu. Dan sekarang masuk bulan Safar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa sih makna Safar itu? Nah, ini dulu perlu kita gali. Ya, apa sih makna Safar itu? Ya, Safar secara bahasa artinya kosong. Ya,
Jadi safar itu artinya kosong. Nah, kenapa dikatakan safar itu kosong? Jadi kalau dikatakan bulan safar berarti bulan kosong. Kenapa dikatakan safar ini sebagai bulan kosong? Ya, menurut dalam kamus Lisanul Arab oleh Ibnu Munzir, beliau menjelaskan ya salah satu alasan kenapa dikatakan bulan kosong karena orang-orang Arab ketika memasuki bulan Safar maka mereka mengosongkan rumah dan kampung mereka untuk keluar. Ya. Setelah di bulan Muharram disuruh untuk tetap di rumah. Ketika masuk bulan Safar, maka mereka mengosongkan rumahnya. Bahkan mereka mengosongkan kampungnya untuk keluar. Nah, keluar kemana? Ada yang keluar untuk berperang. Ya, karena bulan Muharram itu kan telah disebutkan itu haram berperang. Nah, setelah masuk Safar, bulan Safar, maka mereka pada keluar berperang. Kemudian mereka juga kosongkan rumahnya, keluar untuk berdagang. Ya, yang jelas bulan Safar itu adalah bulan di mana penduduk Mekah saat itu mengosongkan rumahnya ya untuk keluar ya karena ada hajat, apakah hajat untuk berperang, hajat untuk berdagang atau hajat-hajat yang lain. Nah, itulah kenapa disebut bulan Safar, bulan yang kosong. Namun sekarang kita lihat ya di Arab ya tentu tidak berlaku seperti dulu. Ya, tidak. Jadi penamaan bulan Safar ini hanya melihat dalam kondisi Arab saat itu. Ya, tapi dalam kondisi kekinian kayaknya tidak seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa Safar itu sebenarnya ya diambil dari nama suatu jenis penyakit. Ya, diambil dari nama suatu jenis penyakit. Dan ini diyakini oleh orang Arab jahiliyah khususnya. Ya, jadi mereka sebut sebagai penyakit safar. Nah, di mana jenis penyakit ini itu bersarang di dalam perut. Itu keyakinan mereka orang Arab jahiliyah bahwa safar itu adalah salah satu penyakit yang bersarang di dalam perut akibat dari adanya sejenis ulat besar yang sangat berbahaya. Nah, itu juga disebut safar. Ya, jadi banyak makna. Jadi banyak makna safar itu. Bahkan ya safar ini bagi pemahaman atau keyakinan orang-orang jahiliyah atau Arab jahiliyah sebagai bulan yang penuh dengan kesialan, yang penuh dengan kejelekan. Ya, bulan yang penuh dengan musibah. Itu keyakinan. Ya, berbeda mungkin kita ya umumnya justru bulan yang sebagian ya sebagai meyakini bulan sial itu, bulan jelek itu, bulan penuh dengan bahaya dan musibah itu bulan Muharram. Ternyata orang-orang Arab jahiliyah ini meyakini bukan hanya Muharram tapi termasuk juga bulan Safar. Oleh karena itu, terkait dengan pemahaman daripada orang-orang jahiliyah ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk menangkis ya untuk
eh, membantah keyakinan-keyakinan orang Arab, ya, bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan berbahaya, bulan sial, bulan yang penuh dengan musibah. Apa kata beliau? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? La adwa wala tiyarah wala hamah wala safara. Nah, jadi di sini ada terakhir kata wala safara. Apa maknanya? Kata beliau, la adwa, tidak ada adwa. Nah, nanti kita jelaskan ya apa yang dimaksud dengan adwa. Jadi kata Nabi, tidak ada adwa dalam Islam. Wala tiyarah, dan juga tidak ada tiyarah dalam Islam. Wala hamah, dan tidak ada hamah dalam Islam. Wala safara, dan tidak ada safar dalam Islam. Nah, apa maksud dari 4 istilah yang disampaikan oleh Nabi ini? Ya, sebagai bantahan terhadap keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Pertama, kata Nabi, tidak ada adwa. Apa itu adwa? Adwa itu artinya keyakinan, ya, ada keyakinan orang Arab jahiliyah bahwa penularan penyakit, ya, jadi tertularnya penyakit itu sebenarnya dengan sendirinya. Bukan karena kehendak Allah, bukan karena kehendak penguasa. Ya, sepertinya kalau sekarang ini, jadi keyakinan Arab jahiliyah dulu, kalau misalnya kalau konteksnya sekarang ini virus corona, COVID-19, dia menganggap bahwa ya COVID itu menular itu karena sendirinya, bukan karena kehendak Allah. Itu namanya adwa. Nah, kemudian yang kedua, kata Nabi, wala tiarah, tidak ada tiarah dalam Islam. Apa itu tiarah? Tiarah itu artinya ada juga keyakinan, ya, merasa bernasib sial karena melihat burung. Ya, karena melihat burung, melihat binatang, ya, karena di masyarakat kita masih ada sebagian yang berpegang terhadap kalau mau dikatakan mitos-mitos. Jadi ada beberapa mitos-mitos, tapi itu diyakini akan kebenarannya. Ya, seperti yang disampaikan Nabi di sini. Ya, misalnya di masyarakat kita ini masih ada. Dan itu kata Nabi tidak ada dalam Islam. Ya, misalnya meyakini bahwa jika ada burung hantu atau burung gagak di atas rumah itu pertanda buruk. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini. Ya, jadi ada katanya kalau ada hinggap di atas rumah kita itu ada burung gagak atau ada burung hantu, ya, maka itu pertanda buruk. Nah, itu namanya tiarah. Itu tiarah. Dan itu kata Nabi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan orang-orang yang berkeyakinan seperti ini digolongkan sebagai orang yang berbuat kesyirikan. Na'udzubillah. Ya. Jadi ini sekaligus mungkin peringatan bagi kita semua kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hinggap ya burung, khususnya burung hantu itu. Ada burung hantu, burung gagak, itu katanya itu pertanda buruk. Ya, bisa jadi itu mungkin ada yang nanti yang meninggal di rumahnya itu. Dan ada saja keyakinan seperti itu. Sekali lagi bahwa itu tidak benar. Ya. Yang kedua, ada juga keyakinan, ini kita rinci sedikit. Ada juga keyakinan bahwa jika di pagi hari melihat kucing yang
cacat matanya. Ya, kalau orang Makassar bilang bicok, ya, orang yang cacat matanya satu. Jadi kalau di pagi hari ada orang melihat kucing yang rusak matanya satu dan pincang kakinya. Maka katanya kalau kita lihat pagi-pagi kucing begini, itu pertanda sial. Oh, ini juga tidak benar. Itu juga tidak benar. Kemudian ada lagi keyakinan. Ya, ada keyakinan bahwa kalau istrinya sedang hamil, itu katanya dilarang pergi mancing. Ya, itu kan ada pernah saya dengar itu. Ya, kalau istrimu hamil itu kamu tidak boleh pergi mancing. Ya, nanti katanya ada pengaruh itu dengan bayimu di rahim istrimu. Ya, sekali lagi bahwa ini juga keyakinan tidak benar. Ya, ini semacam mitos, tapi anehnya itu diyakini. Kemudian ada juga keyakinan menyapu atau memotong kuku pada malam hari, katanya itu tidak baik. Ya, masih ada saya dapatkan. Masih ada saya dapatkan larangan-larangan begitu. Ada keyakinan seperti itu. Katanya tidak boleh potong kuku pada malam hari. Itu tidak bagus. Ada juga tidak boleh duduk di tangga, khususnya waktu maghrib. Ya, ada juga keyakinan tidak boleh beli jarum malam-malam. Ya, ada juga pernah saya dapatkan semua itu. Ada juga keyakinan tidak boleh beli garam malam-malam. Ya, makanya kalau penjualnya keyakinan begini, sekalipun dia punya garam banyak di tokonya, kalau ada mau beli garam malam-malam, dia bilang tidak ada garam di sini. Kenapa? Karena itu keyakinan bahwa kalau kalau dilanggar ini ada kesialan yang datang. Nah, semua itu dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ini, wala tiarah. Yaitu secara khusus tiarah, tapi secara umum termasuk tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian wala hama, kata Nabi. Tidak ada juga dalam Islam hama. Hama itu apa? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan itu. Ya, keyakinan jika ada burung hantu hinggap di atas rumah, maka akan ada yang meninggal. Itu namanya hama. Jadi sama dengan sejenis dengan tiara tadi. Kemudian safar. Ini terkait dengan materi kita. Wala safar. Ya. Tidak ada safar. Apa maknanya di sini? Yaitu keyakinan bahwa bulan safar adalah bulan yang tidak menguntungkan. Bulan Safar adalah bulan penuh musibah. Bulan Safar adalah bulan penuh kesialan. Itu yang dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap keyakinan seperti itu. Nah, saya ingin bercerita sedikit. Ya, dan ini ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Ada pernah saya dapatkan satu sumber, ya, ada istilah Rabu Wekasan, ya, ini saya baca berbagai sumber, ternyata di bulan Safar itu ada keyakinan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di bagian daerah Jawa, Madura, Sunda, ya, mereka punya keyakinan, ya, Rabu Wekasan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan Rabu Wekasan itu? Ya, yaitu keyakinan bahwa pada hari Rabu terakhir bulan Safar, ya, Rabu terakhir, ya, di bulan Safar itu terjadi berbagai macam bencana, berbagai macam malapetaka. Ya, katanya ini keyakinannya. Ya, keyakinan mereka ini bahwa Rabu terakhir di bulan Safar itu ada
akan datang, akan turun berbagai macam bencana malapetaka. Ya, itu namanya Rabu Wekasan. Oleh karena itu ada tradisi ritual dilakukan khusus pada hari Rabu itu. Ada tradisi, ya, tradisi salat tolak bala, ya, tradisi doa, tradisi minum air jimat, ada tradisi selamatan dan lain sebagainya. Jadi ada tradisi-tradisi seperti itu dilakukan. Dengan tujuan apa? Untuk menolak ya malapetaka, bencana yang akan datang itu. Ya, di Rabu terakhir. Itu ada keyakinan ya. Sekali lagi ini ada keyakinan seperti itu. Saya dapat sumber lain juga. Saya cari sebenarnya bagaimana sih asal usul adanya istilah ini. Ya, ternyata itu ada terdapat dalam beberapa kitab yang ditulis oleh ulama, misalnya Syekh Ahmad bin Umar dalam kitabnya Fathul Malik Al-Majid Al-Mu'allaf li Nafi' ya abdi wa qam'i kulli jabbar. Jadi ada ini nama kitabnya panjang. Demikian pula juga dalam kitab Al-Jawahir Al-Khams, Jawahirul Khams oleh Syekh Muhammad Khatiruddin Attar. Ya, dan masih banyak sumber-sumber lain di mana dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ini ceritanya ini asal usulnya kenapa ada istilah Rabu Wakesan itu. Ya. Itu disebutkan dalam kitab itu bahwa ada salah seorang waliullah ya yang telah mencapai maqam kasyaf ya dari tingkatan sufi itu ada namanya kasyaf. Ini sudah terbuka hijab. Ya, kedudukannya tinggi dan apa yang diucapkan mungkin sulit dimengerti. Ya, beliau mengatakan ini para ya waliullah ini mengatakan bahwa dalam setiap tahun ya pada Rabu terakhir bulan Safar memang disebutkan di situ. Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 macam bala dalam satu tahun. Jadi menurut yang didapatkan oleh waliullah ini itu diceritakan dalam kitab itu bahwa dalam di Rabu terakhir di bulan Safar itu ya Allah menurunkan 320.000 macam bala. Oleh karena itu ya disarankan untuk banyak berdoa. Ya, disarankan untuk melakukan ritual-ritual misalnya salat, berbaca doa, silaturahim diperkuat dan sebagainya. Nah, terkait dengan pengakuan ini, ya sebenarnya bagaimana Islam menyikapi ini secara umum, syariat kita menyikapi. Nah, maka ulama menjawab, ya karena dinilai bahwa keyakinan-keyakinan seperti ini itu bisa membawa kepada kesyirikan. Jadi pertama kata ya para ulama bahwa rekomendasi ulama sufi ini yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan ilham bahwa di hari Rabu terakhir akan turun 320.000 macam bala itu. Ya, ini kan namanya ilham. Ilham itu adalah bisikan hati ya atau kalau bahasa intelektualnya itu inspirasi. Ya. Nah, menurut ya, ulama usul fikih bahwa ilham itu tidak dapat menjadi dasar. Jadi itu ilham, tapi ini ilham tidak dapat dijadikan dasar. Pijakan bahwa betul-betul setiap Rabu
terakhir di bulan Safar itu betul-betul terjadi bencana, betul-betul terjadi bala. Itu tidak bisa dijadikan dalil. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ilham yang diterima oleh ulama ini bukan dalam rangka menghukumkan. Ya. Bukan dalam rangka menghukumkan suatu perkara, tetapi hanya sekedar informasi gaib. Ya, sekedar informasi saja bahwa begitu. Nah, kemudian ilham yang diterima seorang wali itu tidak boleh diamalkan oleh orang lain. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi betul, mungkin apa yang didapatkan oleh para wali itu bahwa ada begini, tapi kita ini tidak boleh amalkan. Tidak boleh juga meyakini seperti itu. Ya, memang ada dulu ada kejadian-kejadian yang menimpa suatu kaum dan itu bertepatan pada hari Rabu Safar, Rabu terakhir di bulan Safar. Tetapi di sisi yang lain, di Rabu Safar di tahun-tahun berikutnya itu tidak terjadi apa-apa. Artinya bahwa apa yang diungkapkan dalam kitab yang saya sampaikan tadi, yang direkomendasikan oleh wali yang mendapatkan ilham itu tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan keyakinan bahwa dan kita tidak boleh ada rasa takut. Kita tunggu-tunggu Rabu terakhir di bulan Safar misalnya, tidak. Tetapi sebagai orang yang beriman, maka kita tetap ya beribadah kepada Allah, tetap berdoa kepada Allah, berdoa mudah-mudahan betul-betul kita dijauhkan dari semua mara bahaya itu. Bapak Ibu sekalian, jamaah virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Safar ini juga, ya, kalau tadi disebutkan bahwa sebagai bulan mendatangkan kesialan, tetapi Rasulullah SAW di samping dengan bantahan-bantahan melalui hadisnya, tapi juga Rasulullah melakukan bantahan dengan mempraktekkan sendiri. Misalnya, ya, di bulan Safar itu, ya, di bulan Safar itu adalah bulan pernikahannya Rasulullah dengan Khadijatul Kubra. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ternyata bulan Safar itu adalah bulan pernikahan Nabi dengan Khadijatul Kubra, istri pertamanya Rasulullah. Itu menikah di bulan Safar. Ini adalah membantah keyakinan orang-orang jahiliyah itu, Arab jahiliyah, bahwa tidak ada apa-apanya ketika kita melakukan hajatan di bulan Safar itu. Buktinya Rasulullah nikah di bulan Safar. Kemudian, ya, Rasulullah SAW juga menikahkan Imam Ali dengan anaknya, menikahkan anaknya Fatimah dengan Imam Ali. Itu juga di bulan Safar. Itu juga di bulan Safar. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu bulan Safar. Itu bulan Safar. Jadi bukan bulan Muharram. Ya, kita pernah singgung pada pertemuan yang lalu terkait dengan bulan Muharram itu. Jadi Muharram itu bukan bulan hijrahnya Nabi, tapi bulan Safar. Ya, jadi Nabi bepergian itu di bulan Safar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di bulan Safar itu juga pertama kali melakukan perang. Jadi perang yang pertama kali dilakukan oleh Nabi itu di bulan Safar, namanya perang Abuwa. Ya, jadi ini membantah keyakinan dan anggapan orang-orang Arab jahiliyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kembali tadi bahwa ketika kita
misalnya ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu lalu tidak jadi melakukan sesuatu karena ada keyakinan-keyakinan lain, sekali lagi bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengingatkan itu, dan ini juga sebagai solusi ya, terhadap keyakinan-keyakinan yang tidak benar seperti itu. Ya. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, marraddat tiratu min hajatin faqad asyraka. Nah, ini perlu dicermati. Barang siapa yang keperluannya tidak dilaksanakan disebabkan karena berbuat tiara. Ya. Tadi itu berbuat tiara menganggap bahwa apa yang dilakukan ini misalnya bertepatan dengan hari begini, itu dilarang. Katanya nanti kita sial. Nah, siapa yang keperluannya tidak jadi dilaksanakan gara-gara itu, maka itu kata Nabi sebagai bentuk kesyirikan. Jadi hati-hati kita. Misalnya kita rencanakan pernikahan anak kita tanggal sekian, kemudian kita dengar bahwa itu tidak bagus. Begini nanti kena begini, akhirnya kita tunda, kita pindahkan tanggalnya. Kita yakini itu. Maka sekali lagi itu adalah sebuah bentuk kesyirikan, na'udzubillah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kaffaratu dzalik? Kalau memang itu adalah sebuah bentuk kesyirikan, apa penebus perasaan itu untuk menghilangkan anggapan seperti itu? Apa obatnya? Ya, jadi para sahabat, karena mungkin ada sahabat yang melakukan itu. Ada sahabat ingin melakukan, tapi tidak jadi dilakukan karena tadi ada keyakinan begitu. Lalu sahabat bertanya, ya, kalau kita sudah terlanjur berbuat seperti ya Rasulullah, apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan? Ya, lalu Rasulullah mengajarkan, qala ayyaqul ya ahaduhum. Ya, kata Nabi, hendaknya salah satu di antara kalian membaca doa ini. Jadi Nabi ajarkan sebuah doa. Ya. Apa doanya? Ya, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya, saya kira enggak susah itu doanya. Allahumma la khaira illa khairuka. Wa la tayra illa tayruka. Wa la ilaha ghairuka. Ya. Jadi memang agak panjang doanya, tapi ini tidak sulit untuk dibaca. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha illa ghairuka. Ya. Jadi ini untuk mengobati kesalahan yang kita sudah lakukan. Ya. Mengobati mungkin dulu misalnya, mungkin sekarang bukan. Dulu, kalau dulu kan mungkin terkait dengan Muharram. Ini sebenarnya bukan hanya bulan Safar. Ya, bulan apapun ketika ada keyakinan bahwa ini tidak bagus. Oh, ini hari tidak bagus, ini tidak bagus harinya. Lalu kita tidak jadi lakukan. Maka ya untuk mengobati kesalahan itu baca doa ini kata Nabi. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha illa ghairuka. Ya. Doanya ini bisa Bapak Ibu sekalian nanti bisa dengar lagi. Ya, kalau tidak sempat direkam, bisa nanti dengar videonya. Nanti saya share lagi videonya. Bisa buka lagi di YouTube atau nanti di deskripsi videonya nanti ya di situ saya tuliskan.
Nanti di deskripsinya, di situ ada juga saya tuliskan nanti doa ini. Ya, itu yang pertama yang kita lakukan. Jadi berdoa kepada Allah ketika kita melakukan sebuah kekeliruan. Karena ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Kemudian yang kedua, ketika ada keyakinan-keyakinan seperti itu, maka kita harus melawan perasaan, melawan keyakinan itu dengan apa? Ya, kita menyandarkan diri kepada Allah. Ya, seperti tadi keyakinan, siapa tahu ya ada di antara kita ini ada keyakinan nanti hari Rabu terakhir Safar itu ada begini. Ya, sehingga takut keluar rumah, takut melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Maka langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus lawan perasaan itu. Lawan keyakinan itu dan kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi, "Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul." Dan tidak ada di antara kita melainkan akan timbul perasaan itu, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan bertawakal. Jadi Allah akan bantu kita menghilangkan perasaan seperti itu, caranya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, ketika ya ada keyakinan-keyakinan seperti itu, maka kita harus menumbuhkan perasaan optimis dan berprasangka baik dalam diri. Ya, diantaranya dengan mengucapkan kata-kata baik. Bapak Ibu sekalian, ini kita perlu biasakan. Ya. Tolong hindari ketika misalnya berbicara dengan istri, berbicara dengan anak-anak, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan tetangga, berbicara dengan teman, coba ucapkan kata-kata baik. Jangan lontarkan kata-kata buruk. Kenapa? Karena itu ya akan mempengaruhi seseorang. Misalnya begini. Misalnya ketika ada anak kita ya misalnya main-main ya sehingga kita ingatkan kamu jangan manja, nanti kamu jatuh. Misalnya ini contoh kecil saja. Kamu jangan manja, nanti kamu jatuh. Kata jatuh ini adalah kata-kata buruk sebenarnya. Itu tentu kita tidak inginkan. Oleh karena itu jangan biasakan ucapkan. Ini hanya sekedar contoh. Ya. Misalnya kamu kalau kamu pergi ke sekolah naik motor, ya kamu harus hati-hati nanti kamu kecelakaan. Misalnya. Jangan sebutkan kata-kata kecelakaan. Ya. Jadi karena itu ada membawa aura negatif. Jadi jangan membawa aura negatif terhadap ya kepada siapa kita melakukan, kepada siapa kita berkata, kepada siapa kita berbicara. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa mari tumbuhkan optimisme dengan berprasangka baik dan berkata-kata baik. Ya. Kalau dalam bahasa agamanya yaitu tafaul. Ya, jadi tafaul. Ya, jadi selalu optimis dalam kehidupannya. Sekalipun mungkin dia dalam posisi sulit, tapi dia tetap optimis. Inilah yang diajarkan oleh Nabi. Jangan posisi kita sudah sulit, kemudian kita berprasangka buruk lagi, lalu selalu ada putus harapan. Itu sebenarnya ya tidak diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira demikian untuk sementara kajian kita terkait dengan ada apa di bulan Safar. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa ya ternyata bulan Safar ini ada keyakinan-keyakinan ya khususnya berasal dari Arab jahiliyah, tapi akhirnya juga
masuk ke Indonesia. Ya, jadi ada istilah Arab Rabu Wakesan, itu ada keyakinan bahwa akan terjadi malapetaka, bala, musibah dan sebagainya. Sekali lagi itu kita berusaha menghilangkan ya dengan tadi memperbanyak berdoa, tawakal kepada Allah, dan yang paling utama adalah kita ya selalu menumbuhkan optimisme dalam diri kita dan selalu berprasangka baik dan dibuktikan dengan kata-kata baik. Saya kira demikian untuk sementara. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan, mungkin ada yang perlu dipertajam lagi. Silakan. Mungkin Ustaz, ada yang mau bisa tanya. Ustaz, bisa. Assalamualaikum, Silakan, Ustaz. silakan. Pak Haji Musawir. Iya. Pak Haji, minta maaf Pak Ustaz. Saya tidak ini, cuman yang terakhir tadi Ustaz sampaikan, kita perbiasakan menyampaikan kata-kata yang baik terhadap orang. Iya. Lebih Pak Ustadz tadi sampaikan tentang, kita sampaikan musibah apa itu tadi, kemudian menyangkut anak tadi kita kasih tahu kalau dia manjat nanti jatuh. Ya harusnya kan kita memang satu segi ya ini, tapi harus kita tahu efeknya. Jadi kalau kita bilang jangan jatuh, jangan manjat. Kalau manjat kok ya, tapi artinya efeknya apa, harus supaya anak itu tahu. Jadi mungkin kata-kata itu kita sesuaikan juga Pak Ustadz. Jangan misalnya kita pergi kemana, di sana ada pemalangan, ada pembunuhan, itu bisa juga kita sampaikan itu supaya orang tahu penyebabnya apa. Jangan sampai semua itu kata-kata seperti itu, jangan kita sampaikan. Nah, itu kalau anak dilarang manjat, akibatnya apa? Ya harus kita kasih tahu supaya begini. Efek jeleknya begini, begitu juga orang kalau kepergian sana ada pembunuhan atau sesuatu, ya kita sampaikan itu supaya orang tahu persis itu sebabnya apa begitu. Ya. Jadi mungkin kita sesuaikan juga dengan situasi lah begitu. Jangan semata-mata itu jelek terus kalimat itu jangan kita lontarkan. Nanti anak itu kan bingung. Kemudian kita pergi di sana juga orang yang pergian juga bingung. Loh kenapa dilarang kita jalan? Itu kan jalan umum itu kita lewat. Kenapa dilarang tidak boleh lewat? Itu. Mungkin itu dulu Pak Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Iya. Jadi kita tanggapi dulu. Ya memang perlu juga ada pemberitahuan seperti itu. Tapi ini jangan dijadikan sebagai hal yang lumrah. Ya, dan itu sudah menjadi kebiasaan, sedikit-sedikit kata-kata itu. Sedikit-sedikit kata-kata itu. Mungkin kita carilah kata-kata yang lain yang tidak sampai mengeluarkan kata-kata itu. Ya, jadi memang betul ya Pak Haji, dalam kondisi tertentu memang kita harus sampaikan itu. Ya. Tapi ini jangan dijadikan sebagai hal yang bersifat rutinitas. Setiap mau keluar diingatkan lagi dengan kata-kata itu. Ya, mungkin bisa saja kita sampaikan begini, hati-hati kita, banyak berdoa di jalannya, semoga Allah selamatkan kamu. Itu aja kan bisa kata-kata selamatkan. Ya, sama dengan ketika ada anak kita lihat anak ini mungkin dalam hal pelajarannya mungkin kurang tahu, jangan anaknya sudah begitu bilangi, bodoh sekali kamu itu. Jangan bilang pintarnya anakku ini begini, anak pintar ya. Kalau begini, misalnya kan contoh, misalnya begini, ini begini caranya anak pintar ya. Sekalipun sebenarnya dia tidak tahu, tapi ya itu yang saya maksudkan. Jadi, iya, kalau itu saya setuju Pak Ustadz. Kalau itu saya setuju, tapi yang macam manjat tadi ya harus kita kasih tahu efeknya. Sebab penyebabnya ya kondisi tertentu memang kita perlu sampaikan, tapi ini jangan dijadikan sebagai bahasa rutinitas setiap mau keluar begitu langsung kata-kata itu. Kan bisa kata-kata lain lah itu, seperti tadi saya contohkan. Ya hati-hati Naya, baca doa terus, jaga keselamatan. Ya seperti itulah. Ya mungkin anak yang cerdas itu pasti sudah bisa menangkap. Ya, nanti di jalan mungkin terjadi apa-apa. Ya, seperti itu. Saya kira begitu, Pak Haji. Ya. Makasih, Pak Ustadz. Ya.
Silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, masih ada? Ya, silakan. Moderator kita ya sedang menjenguk orang sakit, jadi beliau tidak sempat. Jadi tidak ada yang mengantar diskusi kita pada malam ini. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Ya, sambil menunggu, ya saya bacakan ulang doanya tadi, ini bagus sekali yang diajarkan Nabi. Ya. Ya, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha illa ghairuka. Ini mudah sekali dihafal kalau kita mau hafal ini. Ya, mungkin kita pernah dulu berbuat seperti itu ya. Kita gara-gara ada yang bilang itu tidak bagus sehingga kita tidak jadi lakukan. Itu kan sebuah kesalahan. Nah, kata Nabi untuk menghilangkan kesalahan itu baca ini. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha illa ghairuka. Ya. Apa artinya? Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan-Mu. Jadi tidak ada kebaikan melainkan kebaikan. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada tiarah. Ya, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau takdirkan. Jadi tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau takdirkan. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada sesembahan selain-Mu, selain Engkau ya Allah. Ya, jadi betul-betul ini penyerahan sepenuhnya bahwa tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari-Mu. Tidak ada kesialan kecuali Engkau takdirkan seperti itu, dan tidak ada sesembahan kecuali Engkau ya Allah. Jadi untuk selengkapnya teksnya, terjemahannya bisa nanti akses di YouTube-nya yang insya Allah saya akan kirim nanti insya Allah. Silakan Bapak Ibu, atau sudah cukup ya? Pak Ustadz, mungkin satu lagi. Silakan. Bisa, kalau tidak ada yang masuk kita ngobrol sedikit ya. Iya, silakan. Baik, tadi kalau tidak salah saya dengar tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa kalau orang berbuat sesuatu itu dia sudah niatkan hari ini, tapi ada yang bilang hari ini tidak baik, nanti hari berikutnya lagi. Nah, ini saya lihat seperti perjalanan hidup kita. Setiap bulan itu ada baik, tapi ada bulan-bulan tertentu yang Allah sebutkan bahwa itu paling baik. Nah, itu mungkin saya rasa mungkin sama dengan harinya tadi. Mungkin menurut Ustadz bagaimana? Baik Pak Haji. Ini bagus sekali nih. Ya, jadi begini. Di dalam Islam tidak ada hari hari yang tidak baik, tidak ada. Tapi yang ada adalah hari yang baik dan ada hari yang terbaik. Ya. Jadi sekali saya ulangi. Di dalam Islam tidak ada hari atau tidak ada waktu yang tidak baik. Ya. Tetapi ya, semua waktu atau semua hari itu baik dan ada yang terbaik. Jadi yang berlaku itu. Ya, jadi ada 3 waktu, ada yang waktu yang tidak baik, ada waktu baik, ada yang terbaik. Yang pertama ini itu tidak ada. Siapa yang meyakini ada waktu tidak baik, itu syirik. Kata Nabi tadi. Faqad asyraka, dia telah melakukan bentuk kesyirikan. Jadi kita perlu hati-hati. Makanya ketika misalnya ada orang tua
yang tanya saya, Pak Ustaz, ini saya mau kasih nikah, saya punya anak. Ya, coba kasih hari yang baik yang mana? Karena saya takut, siapa tahu itu hari tidak baik. Nah, langsung saya ingatkan, ya Bapak, ya pertama saya mau luruskan dulu bahwa semua hari, mulai hari Senin sampai hari Ahad, itu semuanya baik. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31, semuanya baik. Mulai dari Januari sampai Desember, semuanya baik. Mulai dari Muharram sampai Zulhijjah, semuanya baik. Semuanya baik. Hanya memang ada hari, ada tanggal, ada waktu yang terbaik. Inilah biasa ada orang yang pergi ke ulama tanya. Ya, tujuannya apa? Cari hari yang terbaik. Ya, cari yang terbaik. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah tetapkan, misalnya dia tetapkan hari Senin. Ya, hari Senin. Tapi mungkin ada masukan, itu memang baik. Tapi sebenarnya ada yang terbaik. Kemudian kita pindah ke hari yang terbaik itu. Saya kira tidak ada masalah. Yang tadi yang tidak boleh, yaitu keyakinan dia tinggalkan hari itu karena dianggap tidak baik. Lalu pergi yang diyakini baik. Itu yang disebutkan oleh hadis Nabi tadi. Ya, disebutkan sebagai perbuatan syirik, bentuk kesyirikan. Dan itulah perlu kita berdoa itu. Tapi kalau dari baik menjadi yang terbaik, saya kira tidak ada masalah. Ya, saya kira begitu, Pak Haji. Ya. Lanjut. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Pak Sobirin, Pak Bambang, silakan. Ya, baik kalau memang tidak ada. Karena ini sudah, Pak Sabirin ada? Sudah. Oh, Sudah jelas, Pak Ustaz. Baik. Terima kasih, Pak Ustaz. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian kajian kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita, ya paling tidak kita sudah ada gambaran lah. Ya, ada apa dengan bulan Safar. Ya, sehingga kita memahami, ya, ternyata dulu ada begini. Ya, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini yang dipesankan oleh para ulama bahwa dengan adanya informasi-informasi seperti ini di bulan Safar, ya kita dituntut untuk senantiasa meningkatkan diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, dan mari juga tingkatkan ibadah kita perbanyak berdoa kepada Allah. Kita selalu bertawakal kepada Allah. Kalaupun itu terjadi, itu bukan karena Rabu akhir, bukan karena Rabu terakhir bulan Safarnya, bukan. Karena itu memang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Amin. Amin. Dengan doa kafaratul majelis. Tapi didahului dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.